Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina min ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada salihin wassahabata wa tabi'in jamil malaikati wal muqarrabin sallallahu alaihi wasallam qadirin qadana isman haqiqatullah sunnilah musanni hadzal kitab al-arif billah sayyidi Ahmad bin Athaillah qaddasa sirahu wa qasadahu biha. Bismillah jami'i masyarakat faqih ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul itisam wa sanam bil karimulan wa banusan menunggu dan bahaya. Sayyidina Muhammad sallallahu syekhuna khalal ma'alan wa la hadrati Abdul Hamid Asfan wa la hadrati bahaya Abdullah Faqih Abdullah Faqih wa syekhi wa malhadi masman qadriya diwali wa wadi banyaini wa sana al-walidi misbahna masahas Sanillah Abdul Hadi Zainal Mahyi Masyahilah kan masyayikh mengatur Masanillah Habib Akab Muhammad Asikaf Habib Alawi bin Muhammad Habib Zain bin Umar bin Smith ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ahmad ta'alina barakatihim ya Allah. Masanillah Syabakir Masanillah cikal bakal pada pesan masyarakat salihin Jamin muslimin dan muslimat mu'minin wa syalla adila mughaibir bariyah sun aba'ana ummahatina jadajana wa la talaba asad ustadzat dalam tilmidat nafsi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah kan Abdul Abdul Hamid Muhammad ta'alina barakatihim lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya guru kula panjenengan saya Jami'i Muassasatul Ulama, Jami'i Muassasatul Ma'had, Muassasatul Mampu Sholihin, Jami'i Auliyatul Asad Ustadzat al-Mudhadi wa hadar fi hadzal majlis ya Allah. Mugi kula panjenengan sabaring umur ingkang dawa ingkang barokah, sehat wal afiyah. Paring Allah kabul hajatipun dunya hajat akhirat. Paring Allah kang sampun keluarga sakinah mawaddah rahmah, rezeki ingkang kana halal barokah, manfitin wa dunya wal akhirah. Urip ingkang bahagia selamat dunia akhirat. Ala hadzina kullin dan sunnatan aqdi jami' hadadan wal khaisi wa muqaddan wal akhirah. Ala hadzina kullin dan sunnatan barakat hadzal majlis ya Allah. Biridha ila bi syafa'at abi wa syafa'at Rasulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya al-mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yamallu syama'uhu tanazzah qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni hurufihi wa nawwir qalbi wa sam'i ilman wa hikmatan walirizq zaku kulli musahilan alimun mufaddila wabil Rabbana astajib lana ya ilahana bijahin nabi asrafi man qad
برسيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي للمؤمنين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رب أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك رحمتك يا أرحم الراحمين رب ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين آمين يا رب العالمين. Diikuti saya ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilman wawasi fima rizki barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya abdan bila mathal falkal hamdu wal minnah wa syarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Fa in asqal hadis kitabullah wa in afdal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalan kullu dalalan finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Aina faman lam yajid Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazidu lan ora tambah opal isan opo gawe bagus roja'ahu ing pengarep-ngarepe abdun. Faman mongko utahe sampeyan wong kan ya apa mik ya. Faman mongko utahe sampeyan wong lam yajid iku ora nemu sapa man hadhil alamata ing ikilah amal alama fi indaleman balujahid maka becik merangono sapa man nafsahu ing awak dhewe meniman biriyadhati kelawan pira-pira riyadhah wal azkari lan pira-pira zikir hatta yasila sehingga temeka sapa man ila maqamil irfani maring derajat ma'rifat. Ono dawuhe Kanjeng Nabi manis dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Manis dada ilman wong sing tambah ilmune berarti harus ada
tuntutan bagi jiwa raga kita untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai dibalik. Jadi tambah ilmu ini berarti kudu tambah barake marang Gusti Allah. Tambah kebaikannya. Ada perubahan dalam apa? Diri kita. Terus gitu. Ada penambahan keilmuan, harus ada penambahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap harinya. Kemarin saya ngaji juga di Tambul Ghafilin. Masya Allah. Tuntutan bagi wong sing alim ini. Jadi sebuah tambihan bagi kita semuanya, bagi wong sing alim. Dalam kitab apa? Ihya juz 1 yang mana menjelaskan bahwa jangan sekali-kali merasa kita aman. Justru siksa yang amat pedih itu adalah orang alim yang tidak mau mengamalkan keilmuannya. Al-alim alladzi la ya'mal ilmahu. Malah diceritakan itu sampai penduduk neraka itu kalau kita orang Blitar itu kaget, terbelalak matanya. Loh, saya ini sudah disiksa yang sangat pedih semacam ini. Kok ono wong sing apa? Lebih dari itu siksanya, kaget itu. Terbelalak matanya, Masya Allah. Kaget. Loh, saya saja penduduk neraka ini sudah disiksa yang semacam ini. Kok ada lagi yang disiksa yang amat sangat pedih dibandingkan saya gitu. Sehingga apa? Semuanya penduduk neraka itu menonton semuanya. Sehingga sampai bertanya, siapakah itu? Yaitu jawabannya al-alim alladzi la ya'mal ilma. Wong sing alim sing ngerti ilmune tapi gak ora dilakoni keilmuannya. Kesimpulannya enak wong sing bodoh tadi. Bingung gak ngaji ya salah. Kesimpulannya ya kita semangat ngaji, ilmu nitilah kok nih, makanya ada kaidah apa? Samratul ilmi itu amal. Buah ilmu itu apa? Amalia. Kita dituntut itu bagi wong sing ngerti. Ojo enak-enakan gitu maksud saya itu. Berarti kita harus ada apa? Penambahan dalam apa? Jiwa raga kita untuk menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gede banget dosa wong sing pinter ngomong tok ora gelem ngelakoni ini. Hati-hati maksudnya. Tambah keilmuannya, tambah kita untuk apa? Meningkatkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Qadir memberikan sebuah gambaran. Iya. Yang sering saya sampaikan, kalau kita ingin selamat, kun indallahi khairan wa kun indan nafsi syarran wa kun rajulan khairan nas. Yang sering saya sampaikan itu. Dalam prinsip saya
Ada lagi. Nek ngelakoni keapian, ayo cepet-cepet nang lalek no. Tapi nek ngelakoni keelekan selamanya kita ingat. Lupakan secepatnya kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan dosa, selamanya kita ingat. Aku biyen kayak cilik iku nyolong rambut ini tonggo entek keeling rasa apa bayangan dosa selalu melekat. Wis tobat. Tapi bayangan kita melakukan sebuah dosa itu ada di hadapan kita. Sehingga apa? Kita selalu memperbanyak istighfar. Karena apa? Merasa kita banyak dosa. Yang bahaya itu apa? Nek ngelakoni apik dieling-eling ya. Tapi nek ngelakoni elek cepet lali. Ini bahaya, gak bahaya tangun. Akhirnya begitu. Wala yazidul ihsan arja'ahu faman lam yajid hadhil alam fihi falujahid anum sabiriyadh. Dan ini membutuhkan sebuah riyadhah, pembelajaran dalam jiwa kita. Dimulai dari apa? Ibda binafsik. Mulai saat ini jiwa raga kita untuk melatih. Coba biasakan kalau kita tidak mengingat kebaikan. Perjuangan kita lepas semuanya. Semuanya ada fadl min Allah. Ini semuanya dari Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Tanpa ada bantuan dari Allah, saya nggak bisa apa-apa. Min Allah. Saya bisa begini dari Allah. Semuanya dari Allah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita apa? Kalau sudah banyak dosa yang kita rasakan, kita akan selalu berbuat baik. Melihat orang lain kebaikannya. Karena apa? Melihat diri saya sudah kotor, sangat kotor. Saya masih ingat mengaji ke Romoyai Mbak Fakir Langitan. Saya masih ingat dawai boleh. Jangankan sesama muslim, sesama kafir pun siapa tahu dia saat meninggal dunia taubat kepada Allah, dituntun bisa baca syahadat meskipun gak pernah sholat, gak pernah apa-apa. Dan ini sudah masuk dalam sebuah cerita. Ceritanya siapa itu yang bisa baca syahadat langsung masuk Islam, langsung meninggal dunia? Apakah termasuk Suraka? Iya, yang akan membunuh Kanjeng Nabi kemudian, iya, termasuk itu. Apakah yang lain juga ada kan ceritanya? Siapa itu? Pada saat itu dia membaca syahadat kemudian meninggal dunia dalam kitab Syu'batul Iman itu. Masih ingat ceritanya? Sudah lupa? Apa belum pernah ngaji? Yang pada saat itu tetangganya sedang melancarkan haji, namanya siapa itu? Saya lupa namanya. Pada waktu haji tawaf ketiduran, ngipi bertemu Rasulullah. Dan ngipi itu yang ditemui itu adalah siapa? Tetangganya yang Majusi, bayangkan. Loh, kok Majusi kok?
Rasulullah titip salam saya setelah haji supaya saya menyampaikan salam dari Rasulullah. Ceritakan. Kalau nggak percaya buka Google. Kemudian tawaf lagi, ketiduran lagi, saking ngantuk mungkin. Ngipi ketemu Rasulullah, Rasulullah pesan disuruh menyampaikan salamnya kepada orang Majusi itu. Gak percaya, masuk Majusi dapat, wong gak Islam, dapat salam dari Kanjeng Nabi. Wong kita saja, wong Islam mulai kecil sampai saat ini belum pernah dititipi salam Kanjeng Nabi. Kan pernah ngono. Sallallahu Nabi Muhammad. Angkat tangan sing pernah dapat salam dari Kanjeng Nabi. Ustaz Badur Munir begitu. Ini orang Majusi dapat salam dari Kanjeng Nabi. Tawaf lagi ketiga. Dapat salam lagi orang Majusi dari Kanjeng Nabi. Sampaikan salam saya kepada tetanggamu ini yang Majusi ini. Apa yang terjadi? Ya, disampaikan. Sungguh pulang dari haji sampai ini adalah benar-benar dari Kanjeng Nabi. Gak mungkin Kanjeng Nabi itu apa? Menyampaikan salam ini kalau ini adalah tidak orang yang sangat penting. Apa itu yang terjadi? Setelah pulang, kemudian disampaikan kepada orang Majusi itu yang alamatnya sudah jelas, tetangganya sudah kenal. Sampaikan. Assalamualaikum. Monggo melebat. Ditangleti. Panjenengan niki kula nyuwun pirsa, amalan napa ingkang panjenengan lampahi, tapi dereng disampaikan salam Kanjeng Nabi. Amalan napa panjenengan lampahi? Nomor setunggal. Ya, anak ikan ayu-ayu. Dirabi dhewe. Lho, putra jenengan nikah itu hamba. Waduh, so gede niki. Pun mboten sae niki. Mboten percaya. Napa malih sak lintune niki. Disebut namanya. Ya, hal-hal yang dosa-dosa besar gitu. Yang terakhir menyebutkan niki enten tiyang istri niku wekdal kula napa walimahan enten tiyang istri niku melampah-melampah. Ngintip-ngintip teng omah griya kula sangka niku nggih pencuri. Timbake nggih mboten mendhet napa-napa. Nggih kula nggih curiga, kula keting. Setelah dari rumah menemukan seorang anak yang sedang menangis, kemudian si ibu ini memasak makanan kok nggak matang-matang gitu, man. Ya maklum sing dimasak bukan makanan, batu. Menunggu lama nggak masak-masak sehingga apa? Anak kecilan menangis, dibur supaya cepat tidur, nggak menangis. Tahu kalau itu anaknya sedang kelaparan. Ibunya ini saya mengambil bukan orang Muslim, ini kan dosa ini. Setelah itu orang itu membawakan makanan dikasihkan kepada anaknya itu, ibu dan anaknya yang sedang kelaparan. Lah ini yang bagus ini, amalan yang saya. Terus disampaikan panjenengan dapat salam dari Kanjeng Nabi. Pada saat itu langsung membaca syahadat, masuk Islam. Setelah baca syahadat meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dakhalal jannah. Majusi lho, ayo mangane ojo ngrasa apik terhadap siapapun, meskipun itu orang yang banyak maksiat, siapa tuh di akhirnya itu husnul khotimah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita belum tentu, siapa yang menjamin kita husnul khotimah? Kita hanya berusaha mengamalkan amalan-amalan yang baik supaya kita
besok husnul khotimah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khotimah. Kita selalu berdoa, maka kita selalu besok di akhir hayat kita bisa husnul. Kebiasaan kita amalkan, kita akan meninggal supaya kita baca dan kita bisa baca syahadat la ilaha illallah sehingga kita husnul khotimah. Man kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau orang itu sudah merasakan dalam hatinya itu semuanya itu, ini namanya fal yujahid nafsahu biriyadhah, latihan istiqomah oleh wiritan, istiqomah oleh riyadhah, diriyadhai. Kita ini selalu riyadhah. Riyadhah itu ya tirakat. Kudu duwe amalan istiqomah. Pesan saya ya amalan ratibul haddad, atau jangan dilupakan. Rebu ini iso maca malam Rebu burda dikhatamkan. Bunyai istrinya Bunyai Romoyai Mas Buhin itu istiqomah luar biasa itu burda ya. Dan termasuk syiarnya pesantren itu barokah burda. Dulu saya di ijazah Romoyai ya, baca burda yang banyak. Siapa yang datang ke hallnya Peloso kemarin menjelaskan burda? Saya Akil kemarin. Luar biasa. Nah, itu istiqomahkan. Terus malam Jumatnya baca istighosa. Kalau bisa kita manakipan. Kalau nggak bisa 1 minggu sekali, selapan sekali kita kumpul manakipan alumni. Ustaz Anam ada agenda lagi. Gus Anam ini. Ya. Istighosa dan manakib. Ya. Jadi amalia yang di pesantren itu sebagai penggemblengan dalam riyadhah kita, itu adalah benteng dalam hati kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jembatan. Kita nggak bisa menuju kepada Allah kecuali kita lewat kita sowan nang bupati ndelek lobian ke sana nggih. Apa maneh sowan nang Gusti Allah. Ya ngelobi kepada siapa yang dekat dengan Allah, kan begitu. Termasuk dekat dengan Syekh Sultan Oleh Syekh Abdul Qadir. Guru-guru kita wasilah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kemudian sampaikan kepada Gusti Allah sallallahu Nabi Muhammad. Sehingga kalau cerita begitu hatta yasila ila maqamil irfan. Sehingga kita menuju ke derajat maqam ma'rifah. Allahumma shalli ala Muhammad. Butuh riyadhah ma'rifat. Ono saiki wis gak rida langsung dadi ma'rifat. Syariat tariqah gitu. Wa muradul musannifi utawi kang den karapaken ke musannif hadil hikmah kalan ikilah hikmah. Nang situ iya ta. Tak ta. Tang situ iku trenggena sake sira. Trenggana sake tak tandun niku ya. Tak ya. Tang situ iku nringgina sake sapa asaliku gitu ya. Sapa wong sing ngamba. Wa raf'i himmatihi lan ngilangi sejo gatine salik anil iktimati saking tetanggenan ala syai'in ing atas wiji-wiji. Siwa iya ta siwa ta. Kang sak liyane tegese Allah. Terus apa itu? Walahu
Maulahu, ya Allah, ya ada mimnya itu ya. Maulahu sakliyane kang sakliyane apa bendarane as-salik. Maksudnya bagaimana? Jangan sekali-kali mendoakan Allah. Allah number one. Allah itu adalah sandaran yang utama. Maksudnya begitu. Itu harus kemantapan dalam hati kita begitu. Semuanya adalah Allah, 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 Allah. Yang akhirnya seperti Syekh Siti Jenar. Iya. Jangan sekali-kali kita apa? Mendoakan Allah SWT. Kita harus betul-betul Allah kita nomor satukan. Bukan sedikit-sedikit Allah, Allah. Dia ridhani Gusti Allah. Semuanya gitu. Jangan sekali-kali kita ini apa? Kendu. Kendu itu apa? Iktikat kita. Kemantapan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira angel ini belajar ya angel loh. Banyak orang itu apa? Disikno egoe dewe. Sehingga apa? Melupakan Allah. Tahu is kepepet iku eling nang Gusti Allah saya. Tapi gak kepepet iku wis koyo-koyo gak butuh. Butuh ini wis kepepet tok. Padha karo nang sowan nang kiai, nek ana masalah ning kiai, nek ana masalah lali gitu. Makanya fi kulli hal alhamdulillah dalam segala apapun keadaan situasi dan keadaan apapun kita semuanya alhamdulillah. Gak sehat alhamdulillah, loro masya Allah, sambat-sambatan. Ya enggak, sakit alhamdulillah, bahagia alhamdulillah, nyekel duit alhamdulillah, gak nyekel duit ya alhamdulillah, gak masya Allah gitu loh, enggak, tetap alhamdulillah. Kok ada bedane antara duit karo enggak itu ya segini ki, guyune ya senyumnya sama, bahagianya juga sama. Kita innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Masa kalah karo manuk. Manuk il tawakal nang Gusti Allah. Saiki cukup gumangan ya. Wis cukup iku mulih. Kita kek gembol. Ini ono, iya lah, bener lah. Tawakalnya lah kalah karo manuk so yang golek nih, saiki. Tapi cukup, petang saiki wis barek wis cukup. Mau kita koi gitu. Terus apa itu? Tanah zuda, iya. Ada yaknya. La at-tazhida, nah. Orang getingake fil a'mali in dalam pira-pira amal. Aman atas hiti geding. Fil a'mali in dalam pira-pira amal li anda krana sak temene amal limau sababun iku dadi sebab adiyun kang apa? Bangsa kebiasaan fil usuli in dalam temeka ilallahi taala maring Allah taala.
Ini perlu latihan. Untuk bisa wusul kepada Allah ini perlu latihan yang sangat apa? Panjang. Membutuhkan apa? Banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Dan latihannya ya mulai sejak dini. Wala tahkira lan orang remehake, wala tahkira malan orang remehake maing barang nan tajauh kang iya ta. Betul lah. Kang ngetokake amal hu ing ma minal akhwali bayani pira-pira tingkah wa ghairi lan liyane akhwal li anna dzalika rasulana saat temene mengkono-kono ma minatun iku peparing minallahi sanging Allah taala layam bagi ora sayibju apa ruddu apa nolak dzalik. Kita ini enggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya kita harus apa? Takut ma'anil husnudzon. Dahulukan apa? Husnudzon kita kepada Allah. Saya yakin Allah mempunyai apa? Kehendak yang lebih baik daripada ini. Ada apa? Orang yang naik pesawat itu. Naik pesawat dia ada masalah. Sehingga apa? Ketinggalan. Ndak ikut pesawat yang cara rugi tiket hangus kan begitu. Cara akal kita, nafsu kita protes Gusti Allah. Karena ada ganjalan-ganjalan itu. Setelah disediki pesawat yang sudah kita akan menaiki itu dia kecelakaan. Alhamdulillah, andai kan saya nggak ada masalah ini saya akan naik pesawat itu. Tahu, oh ini yang dimaksud kehendak Allah itu. Makanya kita harus apa? Husnudzon. Alhamdulillah, malah alhamdulillah saya dapat rintangan sehingga saya jadi apa? Naik pesawat yang andai kan saya ini enggak ada rintangan saya ikut, saya saat ini sudah tidak akan hidup lagi. Akhirnya begitu. Malah alhamdulillah enggak apa-apa, tiket saya hangus saya akan beli lagi gitu. Satu contoh kecil. Ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Ini adalah terbaik bagi saya. Jangan protes terusnya. Li'anna dzalika minnatun minallah ta'ala yambarutuhu. Ojo sampai nolak apa yang jadikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa yang setelah terjadi ini adalah apa? Kehendak Allah dan ini ada yang terbaik bagi kehidupan saya. Sudah selesai. Maka kita harus apa? Selalu mengutamakan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradatuka utawi kekarepan sira atajrida ing nyepi, iya ta nyepi ta itu. Ai maila nafsika tegese nyondongi nafsu sira awak dhewe sira ayyul muridu he murid as-sadiqa kang temen. Ila tajridi maring nyepi anil asbabi saing pira-pira sebab ad-dhahiriyah kang bangsa dhahiriyah. Ai khurujuka tegese metu sira ana sing asbab wa adami ma'ana tihalan ora anani nemen-nemeni asbab.
ma'iqamatillahi semertane jumeneng ana ngersane Allah iyyaka ing ngersa sira fil asbabi ing dalam pira-pira sebab wa alamatu dzalika utawi alamate menggon iqamah apa itu ai yuhayyi iya hayya ya betul lah. Ayu hayyi ya ing iku yento nyiapake Allah ing asbab laka mang sira wa anta citalan yento nemu sira assalama ing keselamatan fi dinika ing dalam agama sira inda ma'anatiha ing dalam nalikane nemen-nemen nih asbab wayang koti alan kapekot biya kalawan asbab apa tom uka apa tomak sira utawa pengarep-ngarep sira amma sang barang bi aidin nasi kelawan pira-pira tangane menungso wala yashrulika lan ora ketungkul apa asbab mau kaing sira amma sang barang antawi sira fihi iku ing dalem ma min wadhaifil ibadati dhahirati saking pira-pira penggawe pira-pira ibadah al-dhahirati kang bangsa dhahir wal akhwalil batinati lan pira-pira tingkah kang bangsa batin. Yang saya contohkan seperti anak kecil. Anak kecil minta pisau. Kalau tidak dikasih pisau menangis. Tapi kita untuk bahwa kita betul-betul ada rasa kasih sayang, kita turutin enggak anak kecil minta pisau ya? Kita turutin enggak? Akan dipakai apa gitu kita apa kasih pisau? Iya kalau hanya mainan, kalau mau motong tangannya gak bahaya ta. Bahaya apa dan? Belum waktunya. Belum apakah orang tua yang tidak mengasih permintaan anak itu bahwa orang tua tidak sayang kepada anaknya? Justru tidak dikasih visa itu menambahkan ada rasa kasih sayang. Bukan kasih sayang harus jaluk iki dituruti harus gak bahaya tanggung niku. Durung waktu nyekel HP kayak HP. Belum waktunya pakai sepeda motor kasih ini kunci. Sepeda motor ini kunci mobil. Gak bayar ta ya. Andikan sampean saat ini nyaluk mobil, nyaluk kasih Allah semuanya dikasih. Kamu gunakan untuk apa? Gak sampai ngaji ini, gak kober ngaji.
dolan. Gak sempat golek ilmu. Andai kan anak kecil itu orang tua nuruti, kan bahaya itu. Berarti sesuatu yang kita minta, kemudian Allah belum dituruti oleh Allah, bukan berarti Allah itu enggak sayang kepada kita. Justru itu sayang, sangat sayang kepada kita semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Andai kan ngingu koi, coro akal, kepingin nang sugi, koi nang api-api didol payu larang gitu. Iya. Terus wis ngingu kok pas-pasan cukup kanggo mangan, cukup ngopeni bojo, ngopeni anake. Betul enggak? Andai kan kayak sugi mendadak gitu. Akhirnya saya jadi apa ya? Ada itu yang pengembala kambing, sahabatnya Kanjeng Nabi, iya, ingin kambingnya cepat banyak. Kanjeng Nabi jenengan dongonipun mandi Kanjeng Nabi, kula niki jenengan doakan cepat sogi gitu loh. Diwanti kok sik. Durung waya ya sih. Kok sik kan. Ki ngengkel ae, kesuwen didongakno tenan. Asale ahli jamaah 5 waktu, azan sebelum azan sudah di masjid. Ki wedhuse ki 1 loro 3. Ndonga didongakno njaluk Kanjeng Nabi ngengkel ae, didongakno Kanjeng Nabi ya. Dadi sugih temenan. Padha wis diwanti-wanti so awakmu nek sugih wedhuse wis akeh melimpah, gak kober nang masjid. Mboten Kanjeng Nabi estu kula tak mangkat nang masjid. Iki nek ditari tak dongakno sugih terus kober ngaji. Durung sugih wis ngaji ya ngaji, meneh gak ngaji ngono lho. Apa meneh sugih wis gak kober ngopeni. Betul enggak? Maksudnya kita pandai-pandai mensyukuri sebuah nikmat. Maka ada konsep apa? Undur mangkol. Undur ilal a'la ya ta'allaqu bil akhirah. Lihatlah ke atas kalau itu hubungan dengan akhirat. Sampeyan ahli jamaah, ahli poso, yo nyawang wong sing luweh ahli maneh ke atas. Tapi hubungan dunia undur ila suflah. Hubungan dunia lihatlah ke bawah. Sampean punya sepeda motor, kau usah melihat kepada orang punya mobil. Lihatlah kepada orang yang sepeda ontel. Ya Allah, alhamdulillah aku wis duwe sepeda alhamdulillah. Duh nyawang wong iki sepeda ontel. Goes terus gak tahu sepeda mon. Sing sepeda ontel, lihat kepada orang yang berjalan gak duwe sepeda ontel. Betul enggak? Orang sing bisa berjalan, jangan melihat orang yang punya sepeda ontel. Lihatlah orang yang gak bisa berjalan, yang naik sepeda, lihat kursi roda. Sing numpak sepeda alhamdulillah, ono sing gak iso numpak sepeda kursi roda hanya di bunga ambin to. Sing bunga ambin alhamdulillah aku ge urip. Ge iso memperbanyak zikir syahadat wiritan, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau hubungan dengan dunia alhamdulillah sallallahu Nabi Muhammad. Ono sing modele ngene iki. Ya melu ngaji. Kepiye apa?
Insyaallah antaja as-salama fi dinik. Insyaallah awakmu inilah akan menemukan sebuah keselamatan dalam agama kita. Selamat. Ini hidup semacam sampai ini harus punya konsep sebuah kehidupan. Bayangkan burung-burung saja bisa makan, apalagi saya punya akal. Sampai anggap burung itu nggak punya anak. Punya anak. Anak itu cilik iso dikasih makan. Kita punya akal, punya lebih dari itu kan gitu. Berarti kita apa? Akan bisa dijamin oleh Allah. Burung saja dijamin oleh Allah. Jangan burung yang bisa terbang. Lihat cecak itu, nggak bisa apa-apa cecak, hanya merambat itu kalau lepas dari tembok jatuh itu, tapi bisa makan, nangkep apa, burung nangkep apa lagi, kok bisa hidup padahal hanya nempel apa di dinding. Burung yang bisa terbang ke angkasa, kemana-mana ya, jangkaunya luas seperti anak laki-laki kan, jangan langkahnya luas. Perempuan nempel dong kan, nempel pada suami saja itu bisa makan, apalagi gak nempel. Seperti langkahnya yang panjang. Mari kharik apa? Yadaka fa'angzili ke obah no tanganmu, Allah akan menurunkan sebuah rezeki dalam surat At-Toha. Toha itu insyaallah. Dilihat yang hafidho ayat 132, betul lah Mbak Lia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka, ini apal no, buat pedoman kita yang sering saya sampaikan waktu sambutan itu. Iya, hafal dan enggak ini. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Insyaallah lihatan, kalau saya coba dilihat di Mbah Google surat Toha ayat 132, kalau salah langsung dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Betul enggak? Betul ya? Alhamdulillah. Wa'mur ahlaka bis sholati, perintahkan keluargamu dengan wastabir 'alaiha, lakukan dengan yang disip, ojo di ende, hayya 'alas shalah, kok sik ya, kesel kabeh kan, malah kok sik nggih HP kan. Jalankan dengan disiplin, insyaallah rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa kan gitu. Ojo sampai njaluk, tak jamin. Nahnu narzuquka, dawuhnya Allah ya. Wal aqibatu taqwa, sebab kita apa? Dekat dengan Allah SWT. Konsepnya itu ya, taqarruban ilallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jam berapa ini? Lanjut, kesel. Minasyahwati, sayang syahwat. Ai min syahwatin nufusi, tegese sangi pira-pira kesenengane pira-pira nafsu. Allati kang tad'u kang ngajak
apa an-nufus mau ilahi marang syahwat al khafiyata kang samar. Maka musuh bebuyutan kita itu sing selalu kita apa? Lawan. Bahkan dan ono apa iradah syahwatun iku kesenengan. Kamu datang ngaji ini perang yang sangat berat ini, abot banget. Apa mana sing atus sing paling jauh siapa ini? Wes abot banget. Cara ganjaran sing gede sing ado. Merangi nafsu, betul. Li adami wukufika krono ora anane kandhek sira alam muradi sayyidika ing ngatasé perkara kang dikarepake Gusti sira. Wa muwafiqatika lan ing nyocoki sira murada nafsika ing kekarepan nafsu sira. Wong iku sing gak nuruti nafsu, sing iso merangi nafsu, sampean kepengen ngaji. Iya. Nafsu nih tidak mungkin itu. Pasti akan menuju ke sini, itu banyak rintangan yang akan apa? Menghalangi. Sampeyan teliti. Kalau akan melakukan sebuah kebaikan, pasti rintangannya itu, masya Allah, berbagai rintangan. Banyak masalah yang kita hadapi. Dan ini harus kita apa? Siapkan sebelum kita melakukan sebuah kebaikan. Kalau tidak siapkan, kita akan tidak sampai kepada tujuan ini. Li adami wukufika ala muradi sayyidika wa muwafiqatika ini tidak akan sampai kepada menuju ke ridha Allah. Paling berat. Karena apa? Nafsu itu bentuk akhafiyah tadi. Tidak kelihatan. Sangat licik sekali. Dan ini harus kita lawan. Dan kita apa? Perangi. Sampai kita bisa menuju ridha keharibaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak punya tekad yang kuat, kita akan dikalahkan. Dalam burda apa? An-nafsu katifli ya. Ini harus kita pegang bersama-sama. Kalau kita enggak mempunyai pegangan yang kuat, apalagi kita dalam masa muda yang biasanya itu mendahulukan nafsunya. Makanya nih pesan saya, kuntu toliban ila yaumil qiyamah. Saya adalah sebagai santri selamanya. Tidak akan lepas bahwa saya status santri itu seorang tolib, seorang pencari ilmu selamanya. Maka ini harus kita pegang. Selamanya saya juga selama santri. Said Maliki, beliaunya Said Maliki yang sudah merang kitab sebagai kiainya umat sedunia. Kuntu toliban, daunnya bila kuntu toliban ila yaumil qiyamah. Selamanya saya adalah santri. Jangan sampai melepas kesantrian kita untuk hubungan ruhaniyat dengan guru itu jangan sampai lepas. Sehingga kita sampai ketemu guru-guru kita sampai besok di akhir. Ini yang penting. Supaya kita bisa wusul makrifat kepada Allah Subhanahu
ta'ala. Tanpa ada guru yang menuntun kita menuju kepada ma'rifat Allah, hayata, tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Kita ini perlu guru yang bisa membimbing menuju taqarruban ilallah subhanallah ta'ala. Murad nafsika wa khafiyati li'anna dhahira dzalika wallahu a'lam bis-shawab. Saya kira sudah cukup. Besok dilanjutkan pada episode berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Ya, lakukan apa yang kita bisa. Sekecil apapun kebaikan lakukan. Kita tidak tahu. Siapa tahu sekecil itu kebaikan yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya tenaga kita amalkan untuk kebaikan. Kita punya ilmu kita amalkan. Kita punya pikiran kita amalkan. Kita punya apa lagi? Punya harta kita sedekahkan, kita buat kebaikan untuk menolong orang lain. Kita punya tangan, bagaimana tangan ini bermanfaat kepada orang lain. Ada paku di tengah jalan, kita ambil, kita singkirkan. Kaki kita juga begitu. Ya, untuk kebaikan kita, terutama kepada pondok kita yang kita cintai. Ini saya titipkan pondok ini kepada sampean semua. Ini pondok sampean semuanya. Sampean yang punya tanggung jawab untuk kehidupan pondok ini ila yaumil kiamah. Kita teruskan kepada anak kita, cucu kita, cicit kita. Ya, ini tanggung jawab kita sebagai seorang thalibul ma'had. Ya, selamanya kita harus sebagai santri dan kita harus punya tujuan yang kuat, selalu mencari ridha Allah SWT lewat lembaga ini. Bagaimana bisa berkembang maju, salah satunya adalah kembali pada diri kita. Apa yang kita lakukan saat ini adalah kemajuan dari pondok pesantren Mambaus Sholihin ini. Perbuatan kebaikan sampean itu termasuk kemajuan daripada pesantren. Sampean ahli tahajud, ahli jamaah, ahli dakwah, ahli ngaji, kebaikan sampean semuanya. Sehingga dicontoh oleh keluarga kita, dicontoh oleh tetangga kita. Kan begitu. Itu juga syiar. Ya. Maka lakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun. Amalkan ilmu yang kita miliki. Walau ayatan, walau harfan, begini. Senajan sak huruf diamal. Karena apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Andil istilah, ada yang mau tanyakan? Andil istilah. Mafi. Ahabba ibadallahi ta'ala ila ahsanikum khuluqan. Gusti Allah luwe demen nang hamba-hambane itu adalah yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan akhlak hambanya. Maka akhlaki min a'malil jannah. Kemuliaan akhlak itu adalah amal-amalnya ahli surga. Kedekatan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah tidak lepas dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada hamba-hamba Allah. Ya. Karena apa? Akhlak kita kepada Allah termasuk cermin daripada akhlak kita kepada hamba-hamba Allah, dan dibalik juga
akhlak kita kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah sesama makhluk, itu adalah cermin bahwa kita mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Semoga kita bisa menjalankan sebagai ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik orang yang melakukan akhlak, yang mana akhlak ini yang termasuk tugas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan sebuah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau tidak punya akhlak, tidak ada nilainya. Tidak ada nilai. Unggah-ungguh akhlakul karimah, terutama di masyarakat, ya, sesama manusia. Makanya wong sing duwe akhlak insyaallah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a rafa'ah. Wong sing tawaddu andap asar insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Andil asila, ada yang mau ditanyakan? Wadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'audatuka ma 'allamtani fardhu ilayya inda ihtiyaji ilahi wa la tunsini rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fad ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Amin ya rabbana ya rabbana ya rabbana bana ya rabbana kafun wa gham mu'in ajil nazal anta mulam tazal min ghairika azza wa jal bil alamin rabbi fina syarul idawahud wa baddida jalum dirinya biqallil andi qadirin wa tibin wa izin Ba'adha sanawat
Busailin yasir lana Rana wasrah sudurana Amin yasir wasrah lana sudurana wastur lana uyubana anta bisadri qamin yasir lana wasrah sudurana astur uyubana sadar لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان إلا الله المذكور بكل لسان لا إله المعروف باللسان لا إله إلا كل يوم وفي شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان يا قدم من إنسان قبلك علينا من إنسان الرضيب يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت الراحمين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.